Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rudi Rusdiana, koordinator dari kelompok desa wisata di Desa Sukapura. Sebelumnya di sini kami sudah merencanakan beberapa program dari hasil observasi kami selama beberapa bulan kemarin, dan kami sudah melakukan diskusi mengenai rencana-rencana yang telah kami susun. Mungkin langsung saja pada program pertama di sini ada peningkatan capacity building sustainable tourism. Pada program pertama kami ada 3 kegiatan. Yang pertama ada sosialisasi pemberdayaan sumber daya manusia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Sukapura agar mereka sadar akan pentingnya desa wisata untuk mendukung dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Sosialisasi ini juga digunakan untuk mengembangkan, bisa mungkin untuk mengembangkan hasil kebun, bahkan UMKM mereka setelah nanti ada di Sukapura nanti. Terus sosialisasi ini bertujuan juga untuk menggerakkan para masyarakat atau para pemuda yang ada di sana juga gitu. Kemudian ada kegiatan yang kedua, ada sosialisasi pengelolaan dan pengembangan wisata. Pada sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk atau mengaktifkan kembali komunitas sadar wisata yang sudah ada di sana, karena dari pihak desanya sendiri meminta kami untuk membina kembali masyarakat dan pemerintah atau komunitas yang ada di Sukapura untuk bisa mengaktifkan kembali komunitas dan kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di sana. Dan kita juga nanti akan menyampaikan bagaimana cara pengelolaan wisata yang benar, bagaimana cara mengembangkan wisata yang ada, dan bagaimana ketika nanti ada tempat-tempat yang strategis untuk dijadikan tempat wisata yang nantinya mungkin akan menjadi sentral dan bisa digunakan untuk literasi dan UMKM-nya juga gitu, bisa berkolaborasinya. Kemudian ada kegiatan yang ketiga, kami mengadakan workshop pembuatan konten publikasi melalui media sosial dan website. Workshop ini sendiri bertujuan untuk membranding Desa Sukapura melalui digital media atau new media, karena saat ini perkembangan media di sana juga sudah cukup pesat, masyarakat di sana juga sudah menggunakan media baru, sehingga publikasi melalui media sosial sangat dibutuhkan untuk di Desa Sukapura. Bahkan untuk menyampaikan informasi saja, masyarakat di sana juga mereka dapatkan melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, atau website gitu. Tetapi dalam pengelolaan websitenya ini sendiri masih belum maksimal, karena tidak adanya orang yang bertanggung jawab untuk mengelola website ini. Kemudian ada program yang kedua lanjut. Di sini ada upgrading manajemen desa wisata. Pada upgrading manajemen desa wisata ada 3 kegiatan. Yang pertama ada pelatihan digital branding. Ini adalah tindak lanjut dari workshop pembuatan publikasi media sosial dan website yang nantinya akan bertujuan untuk pemerintah desanya sendiri yang akan menjalankan digital brandingnya sendiri. Terus ada komunitas-komunitas yang ada di sana, kita akan mengaktifkan kembali, dan kita akan kita akan bekerja sama dengan organisasi yang ada di sana seperti KIM, kemudian Karang Taruna, bahkan ibu-ibu PKK yang ada di sana, karena saya melihat di sana cukup aktif dalam kegiatan-kegiatannya, apalagi ibu-ibu PKK yang cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten atau kecamatan gitu. Kemudian yang kegiatan yang kedua ada manajemen pengelolaan dan pengembangan wisata. Ini juga adalah tindak lanjut dari program yang pertama. Manajemen pengelolaan dan pengembangan wisata ini bertujuan untuk merancang kembali komunitas-komunitas yang ada di sana, bahkan mengaktifkan kembali juga gitu, atau membentuk komunitas untuk bisa mengelola dan mengembangkan wisata yang ada di sana. Kemudian kegiatan yang ketiga, di sini kami berinovasi, ada pelatihan pembuatan pakan kelinci. Di sana juga ada kelompok ternak hewan, ternak kambing dan ternak kelinci. Di mana dari satu RW tersebut ada yang memelihara kelinci, sehingga kami
berinisiatif untuk bisa membuat pakan kelinci, dan di sana juga sudah ada pembuatan pakan untuk domba atau kambing gitu. Dan juga di sini selain ada pelatihan pembuatan pakan kelinci, kami juga akan membuat taman atau kampung kelinci di Taman Kopi Waluya gitu. Kemudian lanjut ke program ketiga, ada pengembangan fasilitas desa wisata. Yang pertama, kegiatan kami ada perancangan sarana dan prasarana. Kebetulan di Taman Kopi Waluya ini sendiri belum ada apa-apa, hanya berbentuk kebun biasa, sehingga kami berinisiatif untuk bisa mengadakan atau merancang sebuah sarana dan prasarana untuk bisa menunjang jika nanti adanya desa wisata di Desa Sukapura. Selain sarana dan prasarana kayak tempat ibadah dan WC, kami juga berinisiatif untuk mengadakan spot foto dan juga sentra kuliner yang nantinya akan bisa berkolaborasi dengan kelompok dari UMKM. Kemudian kegiatan yang kedua ada lanjutan dari program perancangan, kami juga ada pengadaan sarana dan prasarana. Mungkin setelah kami rancang dan kami konsep dan kami usulkan kepada pemerintah desa, mungkin nanti tindak lanjutnya akan dari desa itu sendiri untuk bisa mengadakan apa yang diperlukan untuk nanti ada di Takoya itu sendiri gitu. Kemudian lanjut ke kegiatan yang ketiga, ada pengadaan fasilitas pembuatan pakan dan taman kelinci di Takoya. Untuk pelatihan pakan kelinci juga nanti kami akan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lain, khususnya dengan literasi yang nantinya akan membuat rumah tumbuh atau balai kreativitas Sukapura yang nantinya mungkin bisa berlanjut sehingga pembuatan pakan kelinci ini bisa dilakukan di sana, dan beberapa kegiatan juga nantinya bisa dilakukan di balai kreativitas Sukapura yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok literasi gitu. Kemudian taman kelinci ini juga kami berinisiatif mengadakannya di Taman Kopi Waluya karena menurut kami Takoya ini tuh strategis untuk kita bisa jadikan tempat wisata. Selain jalannya lumayan mudah diakses, lokasinya juga luas dan dekat dengan pemukiman gitu. Dan juga di sana terdapat perkebunan kopi yang proyeknya sudah dikerjakan oleh semester 7. Jadi kami berinovasi juga untuk bisa mencari proyek lain selain dari kopi itu sendiri, yang nantinya di Takoya ini sendiri tuh bisa jadi wisata edukasi atau agrowisata karena adanya perkebunan dan peternakan gitu. Kemudian lanjut ke program yang keempat, ada inovasi manajemen event wisata desa wisata. Yang pertama ada virtual tour jelajah desa wisata. Dalam virtual tour ini sendiri kami akan membuat konten-konten untuk bisa mengenalkan, mungkin yang pertama untuk bisa mengenalkan dahulu Desa Sukapura kepada pihak luar, karena di dalam desa wisata ini kita memerlukan masyarakat luar untuk bisa menarik ke Sukapura gitu. Kemudian ada kegiatan yang kedua, ada Road to Festival dan Puncak Festival Desa Sukapura. Road to Festival dan Puncak Festival Desa Sukapura ini kami akan menggabungkannya dengan hari ulang tahun Desa Sukapura. Dalam Festival Desa Sukapura ini nantinya akan ada banyak kegiatan-kegiatan seni budaya dan bahkan dan bajar dari UMKM atau lain-lainnya gitu. Kemudian Road to Festivalnya sebelum malam puncak atau sebelum hari puncak ulang tahun Desa Sukapura, kami akan membuat kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba terlebih dahulu untuk menarik antusiasme dari masyarakat Desa Sukapura itu sendiri gitu. Dalam festival ini juga kami pastinya dalam setiap kegiatan kami akan selalu membuat konten untuk bisa membranding setiap kegiatan yang ada di Sukapura, sehingga nantinya Sukapura bisa menjadi desa wisata yang terbranding dan dikenal dengan kopi bahkan lain-lainnya gitu. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sama mahasiswa. Di sini saya sebagai koordinator dari kelompok literasi Desa Sukapura akan mungkin melanjutkan pembahasan, mempresentasikan hasil rencana program kami. Mungkin langsung saja. Di sini kami berangkat dari masalah dan juga potensi yang sudah kami ketahui berdasarkan observasi sebelumnya ke Desa Sukapura secara langsung. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu dosen bisa melihat di layar untuk kegiatan-kegiatan dan program yang akan kami awali ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan capacity building atau bagaimana meningkatkan terlebih dahulu kapasitas masyarakat, terutama pengelola fasilitas baca di Desa Sukapura dalam hal literasi seperti itu. Nah, untuk programnya ada 4. Yang pertama capacity building seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan upgrading. Yang ketiga berkaitan dengan pengadaan fasilitas literasi tentunya, dan yang keempat ini berkaitan dengan inovasi kegiatan literasi di Desa Sukapura. Nah, untuk program yang pertama berkaitan dengan capacity building, di sini ada workshop manajemen koleksi perpustakaan desa yang akan mengawali kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mengapa workshop manajemen koleksi perpustakaan desa? Karena berangkat dari permasalahan dan potensi, sekali lagi, di Desa Sukapura telah ada perpustakaan desa yang mungkin sudah bisa dikatakan cukup bagus gitu, dengan akreditasi B dari Perpusnas. Nah, maka dari itu sebetulnya Desa Sukapura ini telah memiliki modal gitu untuk fasilitas literasinya. Namun dalam hal pengelolaannya, berdasarkan observasi kemarin kami melihat kan belum maksimal ya secara pengelolaan dari pengurus fasilitas bacanya, sehingga kami akan mengawali kegiatan-kegiatan kami ini dengan workshop manajemen koleksi perpustakaan terlebih dahulu yang menyasar pengelola fasilitas baca di Desa Sukapura, khususnya pengelola perpustakaan desa dan juga TBM. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu ada workshop manajemen arsip di perpustakaan dan kantor desa. Nah, mengapa workshop ini yang kami rencanakan? Karena di Desa Sukapura untuk pengelolaan arsip mungkin sudah ditangani dengan baik oleh para perangkat desa. Namun jika berbicara mengenai efektif atau tidaknya, bisa dikatakan itu belum terlalu efektif karena dalam digitalisasi pun mereka belum bisa memahaminya secara betul gitu. Sehingga kami akan mengadakan workshop bagaimana memanage arsip desa dan arsip di perpustakaan ini dengan efektif dan baik tentunya, tidak hanya secara secara manual gitu, tapi dengan memanfaatkan fasilitas digital seperti itu. Nah, untuk sasarannya tentu kami tertuju kepada pengelola fasilitas baca di desa dan juga perangkat desa yang bertugas sebagai pengelola arsip. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kami akan mengadakan workshop pengenalan literasi media dan digital. Mengapa workshop pengenalan literasi media dan digital? Di Desa Sukapura masyarakatnya memang sudah mengenal kemajuan teknologi gitu. Namun edukasi yang mereka dapat mengenai literasi media dan literasi digitalnya itu belum maksimal. Sehingga kami selain itu perangkat desa, khususnya kepala desa, menantang kami kelompok literasi Desa Sukapura untuk mengadakan perubahan besar-besaran di desa dalam hal teknologi informasi dan digitalisasi gitu. Maka bagaimana caranya kami bisa melakukan perubahan dalam hal teknologi informasi dan digitalisasi? Kami akan memulainya terlebih dahulu dengan workshop ini, karena sebelum mendapatkan pengetahuan yang baik, maka mereka tidak akan bisa mempraktekannya dengan baik pula gitu, sehingga
workshop pengenalan literasi media dan digital ini kami kira sangat urgent untuk dilaksanakan di Desa Sukapura. Nah, untuk sasarannya sendiri agar efektif gitu, karena sebetulnya kan workshop ini dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat desa. Namun jika diselenggarakan dan terbuka untuk seluruh masyarakat desa, bukannya efektif gitu, tapi malah tidak akan kondusif. Maka dari itu kami menyasar pihak-pihak yang kami kira krusial seperti perangkat desa, kemudian pengurus fasilitas pengurus fasilitas baca, kemudian komunitas baca yang di sana mungkin menjadi contoh gitu bagi masyarakat lainnya, dan juga golongan masyarakat pemuda gitu. Karena nanti berawal dari mereka bisa menyebar ke kalangan masyarakat yang lainnya seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, itu kami akan mengadakan seminar membangun budaya menulis di kalangan warga Desa Sukapura. Mengapa kegiatan ini? Karena di Desa Sukapura mungkin dilihat dari statistik minat bacanya juga tidak terlalu tinggi, sehingga budaya menulis di kalangan masyarakatnya pun dibilang rendah gitu, bisa dibilang rendah. Maka dari itu kami ingin mengadakan ingin mengadakan seminar ini yang menyasar kalangan pemuda dan remaja untuk menarik minat mereka terhadap kepenulisan gitu, terhadap kebiasaan menulis yang nantinya juga akan berdampak pada minat baca mereka sendiri. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu ada pelatihan pembuatan konten promosi fasilitas baca. Nah, untuk kegiatan ini kami rencananya akan melakukan koordinasi dengan kelompok UMKM maupun wisata gitu, karena kami kira ini memiliki korelasi antara satu sama lain, dan kegiatan ini kan fokus utamanya itu di promosi gitu. Jadi nanti bagaimana caranya ke depannya kami akan mengefektifkan kegiatan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan 3 kelompok UMKM literasi dan juga wisata. Nah, untuk sasarannya sendiri di perencanaan kami ini, kami menyasar pihak-pihak seperti pengurus fasilitas baca, karena nanti mereka yang akan membuat atau merancang pembuatan konten promosi ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu ada di program yang kedua, yaitu program upgrading. Ini merupakan kegiatan upgrading manajemen sistem layanan perpustakaan desa. Jadi Desa Sukapura kan sudah memiliki fasilitas baca seperti perpustakaan gitu. Namun kembali lagi tadi permasalahannya di pengelolaan fasilitas bacanya yang belum maksimal. Sehingga selain edukasi, mereka juga perlu bimbingan bagaimana menyelenggarakan atau mengelola fasilitas baca tersebut dengan benar gitu. Maka setelah tadi adanya workshop, ditindaklanjuti dengan upgrading manajemen sistem khususnya untuk layanan perpustakaannya terlebih dahulu. Nah, untuk sasarannya tentu perangkat fasilitas baca seperti perpustakaan desa dan TBM. Untuk kegiatan yang kedua, di program kedua ini adalah bimbingan penyelenggaraan program dan kegiatan di TBM dan Subaca. Nah, ini mungkin hampir sama dengan kegiatan sebelumnya, hanya saja ini mencakup kegiatan literasi itu untuk yang nantinya akan diselenggarakan oleh fasilitas baca di Desa Sukapura, seperti misalnya kegiatan literasi di dalam perpustakaan desa dan juga di TBM RW 12 untuk nantinya meningkatkan minat baca dari masyarakat Desa Sukapura itu sendiri. Nah, untuk kegiatan yang ketiga adalah upgrading manajemen layanan di perpustakaan sekolah. Nah, jika tadi kami terfokus pada fasilitas baca dan layanan di fasilitas baca Desa Sukapura gitu, sekarang kami akan fokus ke dunia pendidikan gitu. Jadi di sini kami menyasar warga sekolah, khususnya pengelola fasilitas baca di sekolah gitu. Nah, setelah sebelumnya ada, mungkin untuk pengelola fasilitas baca sekolah kan pasti sudah memiliki pengetahuan gitu mengenai
bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik. Nah, hanya saja berdasarkan observasi kemarin, pengelola fasilitas baca di sekolah ini mengaku bahwa memang praktik yang mereka lakukan di tempat itu tidak sesuai dengan teori yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena justru dari pihak sekolahnya gitu yang memiliki idealisme sendiri gitu. Maka dari itu mengapa kami merancang program ini, yaitu untuk mengupgrade cara mereka memanage fasilitas baca di sekolah gitu, dan untuk memberikan juga pemahaman kepada perangkat sekolah sehingga bisa mendukung proses manajemen dan implementasi dari program-program literasi di fasilitas baca sekolah seperti itu. Untuk kegiatan yang keempat di program yang kedua ini hampir sama, kami fokus ke lingkungan sekolah. Nama kegiatannya yaitu bimbingan pengembangan fasilitas baca dan program literasi di sekolah. Nah, jadi bentuk kegiatannya itu nanti kami akan memberikan usulan mengenai program-program atau kegiatan berkaitan dengan literasi yang bisa dijalankan di sekolah tersebut. Nah, berdasarkan observasi kemarin itu kan kami melihat bahwa di sekolah-sekolah sebetulnya sudah berjalan program literasi yang cukup baik gitu. Hanya saja minat baca minat baca siswanya belum terpengaruh gitu, masih tetap rendah. Nah, kami menyelidiki kenapa bisa seperti itu gitu. Programnya ada, tapi minat bacanya tetap saja rendah gitu. Ternyata pelaksanaan programnya yang belum efektif gitu. Memang ada program tapi tidak berjalan secara kontinu. Kemudian memang ada program tapi tidak terrealisasi dengan maksimal gitu. Jadi kayak asal-asalan atau sekadar ada gitu untuk mengikuti arahan dari pusat aja gitu. Asalkan kita mengikuti arahan dari misalnya pihak Disdik untuk menyelenggarakan program literasi, ya udah ada gitu program literasinya, tapi mereka tidak memperhatikan apakah program tersebut berjalan dengan efektif dan maksimal seperti itu. Maka kami ingin memberikan saran khususnya bimbingan gitu untuk pihak sekolah dalam penyelenggaraan program-program literasi yang mungkin bisa lebih efektif, seperti di SD Desa Sukapura itu kan belum terdapat fasilitas baca seperti perpustakaan. Nah, bagaimana menyiasatinya agar siswa juga tetap memiliki tetap memiliki tempat untuk bisa mengeksplor literasi gitu. Jadi kami menyediakan sudut baca di setiap kelas gitu. Jadi meskipun tidak ada perpustakaan di sekolah tersebut, siswa tetap bisa mengeksplor buku-buku atau bahan bacaan yang tidak terbatas melalui sudut baca tersebut. Kemudian ada juga program pohon literasi, kemudian program redaton, pameran literasi di sekolah dan lain sebagainya yang nanti semoga bisa membantu siswa gitu. Itu untuk program bimbingan pengembangan fasilitas baca dan program literasi di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kegiatan sosialisasi pemanfaatan sarana TIK untuk meningkatkan literasi digital. Nah, untuk kegiatan ini karena berhubungan dengan teknologi, jadi kita berpikir bahwa mungkin saja nanti ke depannya dalam pelaksanaannya kami bisa bekerja sama dengan kelompok UMKM dan wisata gitu untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Karena apa? Karena kan untuk kedepannya pasti akan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TIK dan juga digitalisasi gitu. Sedangkan jika masyarakatnya belum mendapatkan bimbingan mengenai bagaimana mengelola atau melakukan atau memanfaatkan teknologi informasi ini, mereka kan akan kebingungan gitu untuk menjalankan program atau kegiatan-kegiatan ke depannya gitu. Maka kami di sini akan melakukan sosialisasi pemanfaatan sarana TIK. Khususnya kalau di kelompok literasi, kami menyasar pengurus fasilitas baca desa terlebih dahulu gitu. Jadi bagaimana caranya pengurus fasilitas baca desa ini memahami bagaimana memanfaatkan sarana TIK khususnya yang ada di perpustakaan terlebih dahulu gitu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi kepada pengurus ini, kami harap para pengurus bisa merancang
semacam video tutorial gitu untuk mengedukasi pengunjung gitu. Jadi kami di sini sebetulnya ada 2 sasaran, pengurus dan pengunjung. Tapi untuk sasaran pengunjung ini nanti kami akan bekerja sama dengan pengurus gitu, karena kami mengutamakan sosialisasinya kepada pengurus terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk kegiatan selanjutnya itu ada di program ketiga, yaitu pengadaan fasilitas. Yang pertama, kami merencanakan untuk membentuk komunitas baca Desa Sukapura. Mengapa harus komunitas baca gitu? Karena kan di sana sudah ada Karang Taruna, sudah ada Ibu PKK. Kenapa harus ada komunitas baca lagi gitu? Karena Karang Taruna dan PKK itu kan memiliki tupoksi sendiri gitu. Mereka memiliki cakupan yang lebih luas gitu. Banyak sekali fokus untuk mereka kerjakan dibanding hanya literasi. Sehingga di sini kenapa kami ingin membentuk komunitas baca desa, agar ada pihak yang memiliki mungkin wewenang lebih gitu untuk eksplorasi kegiatan literasi ke depannya. Seperti itu. Nah, sasarannya tentu saja masyarakat desa, tapi golongan pemuda dan juga remaja gitu, karena untuk golongan pemuda dan remaja kan lebih mudah beradaptasi dan mereka adalah kalangan yang lebih melek teknologi gitu. Nanti kedepannya dari mereka bisa menyebar ke kalangan masyarakat yang lain, entah itu ibu rumah tangga atau anak-anak, seperti itu. Nah, kegiatan yang kedua, kami fokus ingin mendigitalisasikan perpustakaan desa atau Subaca gitu. Ini tentu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa dalam mengakses semua fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Selain itu, kenapa harus didigitalisasikan? Karena ini kembali lagi kepada permintaan dari pihak desa bahwa mereka ingin desa yang lebih digital gitu. Maka bagaimana caranya kami menunjang hal itu ya dengan mendigitalisasikan fasilitas baca yang mereka punya. Next kegiatan itu ada pembangunan Balai Karya Sukapura. Nah, mungkin ini sudah pernah kami paparkan kepada Bapak Ibu dosen sebelumnya melalui beberapa penjelasan dan presentasi pada hari-hari sebelumnya juga. Jadi membangun Balai Karya Sukapura ini menjadi tujuan terakhir kami, atau ya menjadi bentuk capaian terakhir gitu bagi kelompok kami. Nah, Balai Karya Sukapura ini nantinya akan berkorelasi dengan kelompok UMKM dan kelompok wisata. Kenapa Balai Karya gitu? Jadi di Desa Sukapura itu kami memerlukan wadah untuk menampung semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh kelompok literasi, kelompok wisata, dan UMKM gitu. Jadi nantinya Balai Karya ini akan menjadi satu tempat di mana di dalamnya itu menjadi pusat informasi, menjadi pusat belajar bagi masyarakatnya, kemudian menjadi pusat manajemen pengembangan pariwisata juga di desa, dan bisa menjadi pusat perencanaan atau produksi UMKM Desa Sukapura gitu. Ibaratnya Balai Karya Desa Sukapura ini nanti akan menjadi base camp gitu untuk semua bentuk produktivitas masyarakat Desa Sukapura. Nah, ini mengapa kami tempatkan di akhir atau menjadi program terakhir, menjadi kegiatan terakhir, karena berdasarkan observasi kemarin, Desa Sukapura itu sekarang sedang fokus untuk membangun sarana kesehatan gitu. Jadi jika berbicara mengenai pembangunan fasilitas, tentu nanti mungkin akan memberatkan pihak desa, meskipun kami mengajukan ini mungkin hanya sebagai rancangan gitu. Tapi kan jika berbicara mengenai pembangunan, tentu rancangannya tidak memungkinkan gitu, belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu kami menempatkan kegiatan ini sebagai kegiatan terakhir setelah semua kegiatan lain terpenuhi gitu. Jadi setelah semua berjalan dengan efektif, baik itu program inovasi maupun program upgrading dan juga capacity building, barulah kami fokus pada pembangunan Balai Karya Desa Sukapura ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya,
kami merencanakan pelatihan dan praktik pembuatan kerajinan dari sampah daur ulang berdasarkan bahan bacaan. Nah, jadi dari hasil observasi kami sebelumnya, kan di Desa Sukapura itu masyarakatnya sudah aktif ya melakukan produksi UMKM gitu. Contohnya mereka yang berhubungan dengan literasi gitu, mereka mengimplementasikan hasil bacaan mereka seperti buku-buku tutorial bagaimana membuat benda-benda yang bermanfaat atau misalnya hiasan-hiasan, itu mereka realisasikan, mereka praktekkan. Jadilah mereka pernah membuat suatu produk piring dari gelas-gelas plastik bekas gitu. Nah, untuk menindaklanjuti inovasi itu mungkin ya, inovasi yang dilakukan oleh masyarakatnya, maka kami ingin mengusulkan agar kegiatan itu tidak hanya berhenti di situ saja gitu, tapi kami mengembangkannya lagi menjadi pelatihan sehingga nanti masyarakatnya bisa lebih mampu untuk berkembang lebih pesat gitu untuk memproduksi benda-benda atau barang-barang UMKM buatan mereka sendiri yang nanti mungkin bisa menjadi ciri khas dari masyarakat Desa Sukapura seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu ada pemilihan duta baca sekolah. Nah, mengapa duta baca sekolah? Jadi di Desa Sukapura itu untuk kegiatan literasinya memang sudah tersedia fasilitas gitu. Hanya saja kan tadi penyelenggaranya belum maksimal, dan bagaimana cara memaksimalkannya, salah satunya kami mengusulkan untuk diadakan duta baca, khususnya di sini untuk lingkungan sekolah terlebih dahulu ya. Jadi untuk memaksimalkan semua usulan program tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bagaimana caranya agar program-program tersebut memiliki ibaratnya ambasador gitu untuk nanti menyampaikannya kepada siswa-siswi sehingga programnya bisa lebih merata, dan kemudian ada juga orang yang bisa melambangkan program-program tersebut gitu. Nah, jadilah kami ingin mengusulkan agar diadakan duta baca di lingkungan sekolah gitu. Fungsinya duta baca ini yang pertama ya untuk membantu pihak sekolah dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau program-program berkenaan dengan literasi ke siswanya. Kemudian duta baca ini juga mungkin saja bisa menjadi contoh gitu bagi siswa-siswi di sekolah yang nantinya mungkin bisa memotivasi gitu mereka dalam meningkatkan minat bacanya juga. Nah, selanjutnya ada kegiatan pemilihan duta baca sekolah, tapi ini tingkat sekolah dasar se-Desa Sukapura. Nah, jadi di Desa Sukapura itu kan ada 6 SD dan 1 SMP untuk sekolah formalnya ya. Setelah kami melakukan pemilihan duta baca di sekolah, otomatis setiap sekolah memiliki 1 duta baca kan. Nah, untuk SD ini bagaimana caranya kita memiliki 1 orang yang nanti bisa mewakilkan ke 6 SD gitu sebagai duta baca. Nah, ini menjadi tindak lanjut juga jadi dari kegiatan pemilihan duta baca tingkat sekolah sebelumnya. Nah, next di kegiatan terakhir di tabel ini ada pemilihan duta baca tingkat desa gitu. Nah, jika tadi kita berbicara mengenai lingkungan sekolah, sekarang kami merencanakan program yang fokusnya di lingkungan desa gitu. Jadi secara general. Jadi di sini sasarannya tidak hanya anak-anak sekolah mungkin, tapi bisa juga menyasar warga desa, kalangan pemuda dan remaja gitu. Siapa saja yang nantinya bisa mewakilkan desa sebagai lambang literasi di tempat itu gitu. Kemudian duta baca desa ini juga nanti bisa bermanfaat untuk mewakilkan desa ke kompetisi-kompetisi duta baca tingkat yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi gitu. Kemarin kami sempat berdiskusi dengan beberapa dosen, contohnya Ibu Rosi dan Bu Oom, khususnya untuk dosen yang fokus di bidang perpustakaan. Duta baca ini kami kira bisa efektif gitu diadakan di Desa Sukapura. Kenapa? Karena Desa Sukapura ini telah memiliki fasilitas yang bisa diacungkan jempol gitu. Sudah memiliki perpustakaan yang terakreditasi B. Tinggal bagaimana fasilitas tersebut diisi dengan kegiatan dan program yang bisa menunjang gitu. Nah, kemudian jika sudah ada program dan kegiatan tersebut, maka kita juga perlu seseorang yang bisa menjadi menjadi
pembawa atau menjadi jembatan gitu antara program-program yang sudah tersedia ini dengan sasarannya gitu. Maka hadirlah Duta Baca itu gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Totalnya di sini kami memiliki 4 program dan 17 kegiatan yang tadi semuanya sudah dipaparkan. Untuk mitranya di sini kami menyasar Disdik untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah dan TBM, kemudian FTBM, ada juga GPMB, kemudian Dispusip Kabupaten Bandung, Dispusip Dajabar, dan juga lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan literasi seperti TBM yang ada di desa itu sendiri dan juga perpustakaan desa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada kelompok UMKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega saya rasanya. Lega sekali. Ya, lanjut ke UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai aja ya Bapak dan Ibu dosen. Yang pertama ini dari UMKM itu ada 4 program dan 7 kegiatan. Dan program pertamanya itu adalah quality building. Quality ini yang pertama itu adalah kegiatan workshop peningkatan SDM atau literasi digital. Dari literasi digital ini rencananya kita akan berkolaborasi dengan literasi dan pariwisata. Dan yang kedua itu ada kegiatan workshop pengelolaan digital marketing atau sosial media, e-commerce dan website. Karena setelah beberapa kali observasi di sana, para UMKM terkendala dalam pemasaran produk yang belum optimal dan terkendala pemasaran melalui media online. Maka dari itu kita memikirkan bagaimana pengelolaan workshop digital marketing. Dan yang ketiga ada program workshop foto dan video produk. Karena selain terkendala dalam pemasaran produknya, dari sana juga terkendala dalam foto dan videonya. Mereka berbicara bahwa ingin memasarkan produk di e-commerce, tapi mereka belum bisa memberikan foto produk yang terbaik yang menarik para konsumen. Dan yang ketiga dan program kedua yaitu ada upgrading manajemen. Dalam upgrading manajemen yaitu ada pelatihan manajemen promosi. Nah, kenapa kita melakukan pelatihan manajemen promosi? Karena setelah beberapa kali observasi para pelaku UMKM, manajemen promosinya belum sesuai atau belum mempunyai tahapan-tahapan yang pas untuk bagaimana memanajemenkan promosinya. Lalu kegiatan kedua dari updating manajemen yaitu sosial manajemen keuangan. Selain manajemen promosi, di sana juga masih belum bisa membukukan dalam pengeluaran, pemasukan dan penjualannya. Maka dari itu kita ingin mensosialisasikan bagaimana caranya memanajemenkan keuangan, pembukuan dan lain-lainnya. Lalu ada program ketiga. Di sini program ketiganya kita akan melaksanakan manajemen event. Agendanya kita akan agendakan event UMKM. Di sini selain membuat event, kita juga akan berkolaborasi sama literasi dan pariwisata, karena kan pariwisata sendiri akan membuat taman kelinci dan di sini ingin membuat event yang dari kolaborasi dari semuanya. Lalu setelah manajemen event, kita akan melakukan pengembangan fasilitas. Dan kegiatannya itu pembentukan sentral produk. Kalau tadi dari literasi akan membuat balai karya, kalau di kita akan ikut dengan pariwisata dan literasi dengan membuat balai karya dengan pembentukan sentral produk. Jadi selain diwadahi oleh yang namanya balai karya, kita juga punya produk yang bisa menjadikan beberapa produk UMKM ditempatkan di balai karya tersebut sebagai sentral penjualan produk tersebut.
Ya, mungkin segitu kegiatan dari UMKM, memang sedikit karena kita niatnya ingin to the point dan langsung masuk ke dalam kegiatan tersebut. Sekian dari UMKM, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang dari Desa Sukapura ya. Suka pura-pura katanya suka. Dari wisata tadi ke literasi dan kemudian juga ke UMKM ya. Jadi yang pertama persilakan barangkali pimpinan fakultas, nanti dilanjut dengan perwakilan prodi dan selanjutnya dari pegawai dosen untuk memberikan saran dan masukannya yang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menyoroti yang literasi aja karena yang pariwisata sama UMKM kurang begitu tahu tentang wisata, bukan jasa wisata gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti ada dari Bu Asih, ada dari Bu Pina, Bu Ratu, yang Pak Tansah dan Pak Yani. Tadi ada Pak Yani kemana ya? Atau Pak Waska yang ahli dalam bidang wisata dan UMKM. Kalau untuk literasi kayaknya karena kita sering diskusi ya, udah beberapa kali diskusi, terus masukan udah beberapa kali juga masukan, sehingga menjadi apa yang ditayangkan sekarang. Nah, hanya saja ada apa sih beberapa hal, misalnya apakah seperti tadi pembentukan apa sih, pembentukan rumah atau apa sih, balai karya gitu kan, pembangunan, malah bukan membentuk, membangun ini. Mungkin kalimatnya yang apa namanya, kalau pembangunan berarti harus membuat balainya gitu kan. Disarankannya mungkin bisa mengusulkan misalnya untuk ada tempat balai gitu kan, mungkin saja menggunakan bangunan yang sudah ada misal, atau sebagian ruangan yang ada di desa bisa dijadikan balai itu kan. Balai itu apa sih? Balairung apa sih? Ya balai itu apa sih? Bahasa, karena balai itu dari bahasa Sunda sebenarnya. Balai, Pak, bukan bala, balai. Bale gitu kan. Tapi kalau di tempatnya balairung artinya tempat berkumpul gitu kan. Kalau di Jawa mah apa sih, Pak? Seperti ada ruangan yang luas gitu, berapa meter ke berapa meter, satu tempat dibuat seperti joglo lah. Terus di situ orang mengadakan musyawarah dan sebagainya itu di situ gitu misalnya. Ya, untuk bermusyawarah bagi masyarakat ini khusus kan, karena literasi ini mungkin ke wisata kena, ke UMKM juga kena. Sebenarnya dasarnya kalau orang sudah bisa, bukan membaca sih, membaca pasti bisa, tapi untuk makna dari membaca itu yang paling penting itu adalah hasil bacanya. Hasil bacanya itu bisa diterapkan apakah di pariwisata ataupun di UMKM. Tadi dari yang wisata, dari literasi ada apa sama namanya, membuat karya inovasi terhadap barang-barang bekas gitu kan. Itu dari bacaan. Nah, kalau hanya membaca tidak jadi masalah gitu kan. Yang paling penting itu hasil bacanya apa. Yang hasil bacanya itu justru yang akan diterapkan oleh masyarakat. Coba misalnya kayaknya kalau masyarakat disuruh baca satu buku gitu kan, terus diselesaikan dalam 1 hari atau berapa hari, kayaknya tidak mau lah. Anda sendiri kan kalau disuruh baca buku baru berapa alinea, bukunya udah ada di atas muka gitu. Artinya obat tidur yang paling tepat itu adalah membaca buku ya. Nah, coba misalnya ada resume dari setiap buku itu. Misalnya ini membuat keripik kentang misalnya, yang ini bagaimana caranya. Kan orang kalau disuruh baca itu satu buku yang tebalnya segini kayaknya nggak mau. Coba misalnya dibikin resume dari isi buku itu, bagaimana sih cara ininya, lebih praktis mungkin ya.
lebih praktis gitu kan. Nah, karena dari hasil baca itu akan harus diterapkan oleh masyarakat, bisa mengembangkan misalnya UMKM ataupun untuk wisata dan lain sebagainya. Nah, saya ke waktu diskusi di situ, coba literasi digital tadi ada ya. Literasi digital itu jangan hanya milik orang pariwisata gitu. Karena orang pariwisata inginnya digitalisasi gitu kan. Dalam literasi juga ada yang disebut dengan ada literasi digital, ada juga literasi finansial gitu. Literasi finansial mungkin berkaitan dengan UMKM. Literasi digital berkaitan dengan pariwisata, bagaimana membuat konten dan lain sebagainya gitu. Nah, yang finansialnya itu ada tadi hasil baca buku apa yang ada di perpustakaan atau di taman bacaan. Nah, dari situ kita bisa ada kolaborasi antara 3 program ini, antara UMKM, wisata dan literasi. Misalnya kita memang harus banyak membaca sih. Jadi bagaimana sih meningkatkan literasi masyarakat sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wisata di Desa Sukapura dan pengembangan UMKM juga di Desa Sukapura itu. Syukur-syukur nantinya di Kecamatan Kertasarinya itu akan lebih bagus lagi. Karena di akhirnya kan setiap desa apakah nanti akan ada satu laporan yang terdiri dari semua desa itu untuk ke kecamatan, tapi ada juga yang untuk ke desa-desa membangun desanya. Ini mudah-mudahan ini merupakan satu panduan bagi Desa Sukapura dan desa-desa yang lainnya. Karena ini baru M kedua lah, baru dari mengamati sekarang menanya, dan yang ketiganya nanti ada setelah ini mungkin jadi mencoba. Nah, mencobanya itu nanti mungkin dalam bagaimana sih diuji cobakan ke masyarakat apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi langkah selanjutnya setelah M menanya itu ada mencoba. M keempatnya merealisasikan atau apalah, pokoknya yang terakhir M5-nya harus bisa mengkomunikasikan sehingga dia menyebabkan satu panduan bagi masyarakat yang ada di Desa Sukapura. Begitu Pak Tisna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dekan, terima kasih. Saya kira biar nyambung langsung ke Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan. Mangga Bu Ros. Oke, baik. Terima kasih Pak Tisna. Iya. Oke, ini ya, mungkin kalau yang program literasi ini kan memang sudah beberapa kali kita ada diskusi gitu mengenai program-program yang akan dilaksanakan, tetapi memang karena ini programnya banyak sekali, jadi nanti rekan-rekan gitu harus membuat prioritas mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, tentunya dengan melihat potensi serta mungkin daya dukung yang ada seperti itu. Karena nantinya kan program ini nantinya pasti diharapkan juga akan berkelanjutan seperti itu, dan nantinya juga ketika rekan-rekan semuanya nantinya mungkin tidak melakukan pengabdian di situ gitu, nantinya akan ada yang meneruskan seperti itu. Jadi mohon nanti mungkin faktor pendukung, kemudian potensi desa itu juga nanti dijadikan pertimbangan gitu ya, di dalam rekan-rekan menentukan prioritas gitu dari berbagai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan begitu. Karena mengingat programnya ini cukup banyak gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti dalam pelaksanaan juga Desa Sukapura ini bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan desa lain di dalam pelaksanaannya. Nah, tentunya ini juga nantinya bisa menghemat waktu juga gitu, dan tentunya bisa saling bekerja sama begitu. Kemudian di sini ini ya, kalau saya lihat ini jumlah yang di literasi tuh berapa? Jumlah anggotanya
Berapa? 7 orang. Oh ya, oke. Iya pantas saya melihat waktu di pelaksananya tuh kayaknya itu aja gitu yang muncul, ternyata 7 orang. Oke, tidak apa-apa. Ini ya makanya dari itu mungkin program nanti kegiatannya itu bisa bekerja sama dengan desa lain gitu ya nantinya. Jadi apa saya yakin juga pasti ada program-program yang sama gitu dari desa yang lain juga gitu. Begitu ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Lanjut ke prodi komunikasi, mangga. Mau Bu Ratu apa Bu Samia? Bu Ratu aja ya, mangga Bu. Ya, makasih Pak. Mungkin kalau saya ke wisata UMKM, kalau misalkan ngedengar program teman-teman, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan terakhir kita bertemu di lantai 3 di sana ya. Paling yang wisata ada tambahan yang Taman Kelinci itu, kalau nggak salah. Ya, dan apa lagi? Oh, sentra kuliner, oke. Teman-teman, dan terkhusus yang wisata juga untuk judul-judulnya juga kurang lebih tidak terlalu berbeda ya dengan kelompok lain gitu. Paling kalau misalkan memang ini nanti akan dipresentasikan ke kecamatannya gitu ya, mungkin kita perlu meng-highlight kira-kira di Desa Sukapura ini kira-kira yang mau benar-benar diangkat dan pertama kali dipresentasikan sehingga itu bisa menarik minat atau bahkan perhatian dari kecamatan itu sendiri yang perlu teman-teman coba sodorkan pertama kali gitu ya. Sehingga itu nanti langsung, biasanya kan kalau misalkan kita ngomongin apanya dulu bukan yang intinya gitu, mereka akan ya sama aja gitu misalkan dengan kelompok yang lain kalau misalkan nanti kita berbarengan gitu ya presentasinya. Tapi coba kalau misalkan memang nanti kita akan presentasi dengan kecamatan gitu ya, pastikan nanti coba kita taruh yang benar-benar di highlight di kelompok ini untuk ditaruh di yang bagian pertama gitu, dan itu juga termasuk juga untuk kelompok UMKM juga seperti itu gitu. Paling itu aja sih kalau dari saya. Sudah Pak. Terima kasih dari mulai Pak Dekan, kemudian Ketua Prodi dan Sekpor. Baik, kami persilakan Pak dosen atau Ibu dosen yang ingin memberikan saran, masukan, pandangan, koreksi dan sebagainya. Mangga, siapa dulu? Ibu dosen? Oke, mangga Ibu Rizkita ya. Mangga. Untuk desa wisata, brandingnya Sukapura apakah sudah ada atau belum? Untuk branding Desa Sukapura sudah ada Instagram Ibu, ada kayak pembuatan kontennya di YouTube juga sudah ada, tetapi mereka tuh kayak jarang nguploadnya karena kurang pengelolanya gitu Ibu dari produksi kimnya itu sendiri. Enggak, maksudnya citra yang ingin ditampilkan Desa Sukapura tuh sudah ada atau belum? Jadi misalnya desa apa, misalnya peternak kelinci misalnya gitu. Oh iya, kita akan meng-highlight gitu Ibu, yang desa agrowisata yang nantinya di sana akan ada peternakan kelinci dan juga ada pembuatan pakan kelinci gitu Ibu di Taman Kopi Waluya gitu. Seperti itu Ibu. Iya, karena kemarin semester 7 itu kan ada proyek juga di Desa Sukapura. Mereka itu salah satu proyeknya itu untuk mencari branding dari Desa Sukapura. Jadi sebaiknya dikomunikasikan dengan semester 7. Jadi supaya nanti matching gitu ya. Nah, untuk yang kedua tentang media ya, media sosial. Kira-kira berapa persen penggunaan media sosial di Desa Sukapura? Untuk persenannya kita kurang tahu, tetapi setelah kita tanya-tanya sama pihak desa terus sama ada beberapa warga, ternyata mereka tuh kayak kalau menyebarkan dan menerima informasi tuh bisa melalui grup WhatsApp atau bisa melalui Instagram atau Facebook gitu. Seperti itu Ibu, kalau setelah kami wawancara. Ya, karena kemarin juga proyeknya semester 7 itu adalah untuk membuat media tradisional. Jadi kayak bukan dari media teknologi gitu ya, karena menurut mereka dari hasil observasinya masih dibutuhkan media tradisional untuk masyarakat Desa Sukapura untuk sampai ke pelosok gitu ya. Mereka punya 7 program media tradisional. Mungkin ini bisa
dikomunikasikan lagi sehingga nanti si media tradisional yang dibuat oleh semester 7 ini bisa mendukung program desa wisata. Salah satunya mensosialisasikan sadar wisata pada masyarakat Sukapura gitu ya. Oke, jadi mungkin masukan dari saya kedua hal itu dikomunikasikan dengan semester 7 ya. Makasih. UMKM saya. Terima kasih Pak Tisna. Oke. Selamat siang mahasiswa. Selamat siang. Hai Rudi. Oke, Rudi paling menonjol ya di selalu paling menonjol. Kita sering ketemu di medsos ya Rudi ya. Oke. Ya. Nonton live-nya, ya saya suka nonton live-nya. Oke, saya diskusi barusan dengan Pak Embun bahwa program-program mahasiswa ini luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ya. Kalau bahasa Pak Embun mah udah siap untuk jadi kades katanya. Ya, oke. Namun terasa banyak sekali yang kalian ingin kerjakan. Kemarin jika kalian ada hadir di Pak Waska nggak ada ya? Pak Waska ya. Kemarin Pak Waska sudah sampaikan bahwa rencana itu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ya. Oke, jangka pendek itu berapa tahun? 1 tahun. Jangka menengah 1 sampai 2 tahun, jangka panjang sekali. Ya, oke. Setiap kali komunikasi bisnis, semester ini saya mengajar komunikasi bisnis bahwa kalian harus punya timeline. Timelinenya itu isinya ya rencana kalian. Tadi dari UMKM ada 4 program, 7 kegiatan ya. Begitu banyak. Kemarin tadi saya dengar ada training, ada workshop ya, ada seminar gitu ya. Ya kalian juga harus tahu juga siapa yang akan datang, pesertanya siapa. Ketika kalian mau mengadakan workshop ya harus tahu dulu audiensnya siapa gitu. Jangan hanya sekedar mau mengadakan event tapi nggak ada yang datang gitu. Kemarin Pak Yosa bilang tuh ada orang yang spesialisasi datang gitu. Ketika UMKM melakukan training dia datang, literasi dia datang, ya wisata dia datang. Spesialisasinya memang sebagai peserta doang gitu ya. Dan katanya itu akan menjadi lebih ahli dari si pematerinya ya. Jadi itu yang harus teman-teman persiapkan dengan baik gitu. Ini semester 5 ya? Semester 5 3 ya? Ya oke. Sama 135. Oke. Jadi timelinenya harus jelas. Ya. Kan kalian nggak mau jadi mahasiswa abadi kan? Masa kalian harus mau mengerjakan proyek itu terus-menerus gitu ya. Jadi yang realistis. Ya, program-program kerja itu harus realistis. Dari UMKM kan sebenarnya banyak makanan yang belum dieksplor ya, dari keripik wortel, terong Belanda ya, dari wisata apalagi. Wisata yang ini bukan yang mau kerjasama dengan Eiger itu bukan Pak? Bukan ya? Wisata ini ya? Yang Sukapura ya? Oke, saya tinggal nunggu MOU-nya dari Pak Tansah. Kemudian dari literasi juga begitu banyak programnya, banyak sekali. Banyak sekali sampai Pak Embun terkagum-kagum gitu ya. Dipilah-pilah aja mana yang bisa menjadi skala prioritas. Bu Ratu sudah sampaikan harus ada skala prioritasnya. Ya dibikin aja, terus bikin timelinenya, mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu dari saya. Terima kasih.
Di sini aja. Panas, Pak. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba explore yang disampaikan tadi oleh siapa namanya? Hah? Oh, Reka. Sering ketemu Reka tapi saya lupa. Karena sering pakai masker ya. Jadi begini ya Reka, saya sampai keteteran. Biasanya saya itu selalu mencatat apa yang disampaikan ya. Tapi Reka wah luar biasa, panjang sekali. Karena ada filsafat begini ya Pak Tansa, sehebat-hebatnya otak Einstein dalam rekamnya itu lebih hebat itu dari potlot tumpul gitu. Kalau manusia kan punya rasa lupa ya, kalau kita yang catat itu masih ada jejaknya begitu. Jadi yang disampaikan Reka itu memang banyak di programnya itu gitu. Jadi sebenarnya saya kalau patokan itu berdasarkan data dan potensi yang ada di situ, Reka. Jadi misalnya perpustakaan desa kan sudah ada. Bagaimana perpustakaan desa ini tetap ya berakreditasi B. Jangan sampai turun. Mungkin juga ada program ya, program dari di sini misalnya tentang komponen koleksinya, komponen sarprasnya, komponen pelayanan, SDM, kemudian pengelolaan dan penguat ya. Jadi 6 kelompok ini mungkin harus tetap dipertahankan. Bagaimana caranya kan sebenarnya sudah ada instrumen untuk pengelolaan akreditasi untuk perpustakaan desa. Nah itu juga kalau mau diprogramkan ya, kalau tidak ya nggak apa-apa kan, saya ini hanya usulan saja. Kemudian mungkin atau juga sudah terakomodasi dengan program-program yang tadi agar akreditasi tetap A, B ataupun juga harus meningkat ya. Karena kan kalau tetap B katanya jadi sebaik-baik manusia itu kalau hari esok itu lebih bagus kan harus lebih bagus ya. Kalau misalnya kita tetap B, tetap rugi katanya Pak Tisna kan gitunya. Begitu. Kemudian juga apalagi gini sekarang sudah ada SK resmi bahwa perpustakaan desa itu sudah jarang gitu, perpustakaan desa ada SK resminya. Ini saya ambil catatan yang dulu disampaikan oleh grup ini. Kemudian juga koleksi cetak, kemudian juga apalagi di situ udah ada 2 pustakawan ya. 1, 2. Nah, sekarang saya harus memanfaatkan bagaimana pustakawan ini, jangan sampai kita datang ke situ, oh sok pinter saya juga pustakawan. Anak itu mahasiswa gitu. Gitu jadi harus ada misalnya ya kolaborasi lah minimal dengan yang di situ, jangan sampai kita membuat program juga melangkahi seorang orang yang punya keahlian di situ gitu. Kemudian juga promosi kan sudah ada Kim, ada Facebooknya. Juga ini harus ada keberlanjutan. Jadi nanti itu Reka dan CS membuat program ada 30 harus bisa mengeksekusinya. Bagaimana program itu bisa dijalankan. Minimal harus membuat TOR atau proposal gitu ya. Kemarin juga saya berkomunikasi dengan Pak Tansa, kita akan ada repositori, kalau di sana nggak bisa. Maka Tansa membuat TOR ya. Baru disampaikan ke rektorat, bisa insya Allah bisa jalan kalau harus didampingi lah oleh proposalnya. Kalau tercoba aja satu nanti ya yang ujung aja ini misalnya pemilihan pustakawan duta baca, buat tornya satu itu. Bagaimana ya dari mulai pendahuluan dan sampai penyelenggaraannya itu. Karena kalau kita misalnya ada 30 program, misalnya ada 30 tor yang disediakan oleh Reka dan CS begitu. Makanya sampaikan oleh Bu Asih, itu harus skala prioritas ya. Karena kan kita punya kerjasama dengan kertas tadi tidak selamanya, minim maksimal kan 4 tahun gitu. Tahun pertama, tahun 2, ketiga dan seterusnya harus terus berjalan ya. Saya ini sampaikan berdasarkan data dan fakta yang ada di situ saja. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hampir pukul 11 ya, pukul 10.45. Sementara setelah ini akan ada peserta yang lain. Sudah bisa kalian simak tadi yang disampaikan oleh para dosen. Intinya adalah bahwa kami patut mengapresiasi kalian sudah mampu membuat sebuah perencanaan
yang luar biasa. Artinya itu nggak apa-apa, itu jadikan mimpi kalian, ya, jadi dokumen kalian gitu, bahwa kalian sudah merencanakan, ada keinginan paling tidak, ya, sebagai perhatian kepada desa khususnya Sukapura ini. Oke, yang jadi persoalan sekarang adalah bukan sekedar selesai di perencanaan bagi kalian semester 3 terutama, di semester 4 termasuk semester 6 dibagi semester 5, semester 2 bagi semester 1. Apa yang bisa saya lakukan saat ini atau nanti begitu memulai di semester genap yang akan datang. Itu yang dimaksud tadi oleh Ibu Asih. Sudah disampaikan kepada Rudi. Saya tidak menduga ada hubungan khusus rupanya antara Ibu. Ya, artinya keakraban. Keakraban seorang dosen dengan mahasiswa di luar kampus. Kira itu perlu dilakukan dengan semua mahasiswa dan semua dosen. Artinya ada kebersamaan, ada keakraban. Sebatas tentu hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Supaya OBE ini salah satunya juga itu ya, menjalin keakraban. Kami ingin bermitra dengan mahasiswa dalam rangka merealisasikan ilmu, mengamalkan ilmu supaya kita punya manfaat di tempat kita berada itu. Intinya mulai saat ini ya, apa yang akan saya lakukan di semester yang akan datang yang bisa direalisasikan secara real, secara nyata. Pilih satu dari sekian. Saya juga gitu loh. Sebelum saya menikah pacaran 7 orang saya. Nah, begitu mau menikah pilih dulu satu mana yang paling bisa saya ini kan gitu ya. Udah, itu udah keputusan. Oke. Gak apa-apa, kan siapa tahu nanti rencana Rudi hari ini belum bisa direalisasikan, ternyata bisa direalisasikan nanti oleh semester 1 atau semester 3 karena mungkin Rudi sudah semester 5 ya. Oke. Jadi bukan berarti sia-sia apa yang sudah direncanakan, itu bagian dari kemampuan kalian bisa hasil observasi, ternyata bisa mendapatkan data-data, fakta-fakta. Dari data-data dan fakta itu ya kan gitu ya, membuat kita berpikir apa yang harus dilakukan untuk desa Sukapura ini. Itu luar biasa kan, bukan hanya sekedar baca buku dihafal selesai sudah. Kalau dulu kan begitu, nanti ujian akhir semester, ujian ini ditanya apa yang dimaksud dengan ini, sebutkan kan gitu, jelaskan. Kalau sekarang tidak perlu lagi kalian menjelaskan, tapi kalian sudah langsung melakukan apa yang ada di sana dengan pengetahuan yang kalian miliki. Tinggal menyesuaikan saja nanti ya dengan mata kuliahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu setiap masalah bisa berdiri sendiri. Tidak bisa literasi berdiri sendiri, wisata berdiri sendiri, ya UMKM juga berdiri sendiri. Apalagi antara wisata dengan UMKM itu nggak bisa dipisahkan itu. Ya, terutama UMKM nanti berkembang tergantung juga wisata, sering berkolaborasi di situ. Termasuk juga literasi, bagaimana membangun kecerdasan, kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas hidup. Jangan sampai sama hari ini dengan hari kemarin, biar kita nggak rugi, apalagi lebih jelek, ya. Jangan sampai celaka ke depan. Tujuannya itu. Bagi yang pelajaran akhlak itu aja. Apa sih yang kalian inginkan ke depan? Saya ingin Sukapura ini hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kan gitu aja jawabannya, singkat. Oh, kalian orang berakhlak itu. Nggak usah bicara tasawuf Imam Al-Ghazali ya. Kemudian mana yang konten media? Dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, mana yang bisa jadikan sebuah konten dengan konteks yang jelas? Apa tujuannya, apa manfaatnya? Tinggal itu aja saya tanya. Ya, di mana kreativitas kalian bisa ditunjukkan? Sekali lagi, Anda bisa berkolaborasi dengan satu desa ini. Ya, butuh literasi tentang apa wisata. Materinya tanya ke Rudi dan kawan-kawan. Tentang UMKM ya, kesadaran perlunya branding, perlunya merek, perlunya hak cipta dan seterusnya. Kan gitu. Itu yang perlu dikerjasamakan. Perlu bantuan bagaimana menciptakan itu, bisa berdampingan dengan Bu Rizkita sebagai ahli hukum, kan gitu ya. Bagaimana itu supaya menjadi sebuah lembaga yang resmi dan formal misalnya. Itu dulu aja yang penting buat kita. Ya, dan sasarannya saya kira itu saja, mewakili Pak Tansar. Dan nanti tentu saja selesai ini kalian akan mendapatkan, saya pikirkan itu, selesai ini tentu sebelum semester yang akan datang
nanti akan dipertemukan kembali kan gitu, akan mendapatkan arahan kembali dari masing-masing kelompok itu, nanti akan mengajukan proposal apa yang bisa diwujudkan, bukan lagi perencanaan tetapi akan merealisasikan apa gitu, pada tahapan itu. Saya kira itu ya, mungkin kalau nggak salah nih, atau lebih lengkapnya lagi Pak Tansa sebagai penutup saja hari ini. Mau langsung ditutup. Ya, sedikit saja. Tadi betul kata Bu Asih dan juga yang lain. Tolong pikirkan tentang jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang Anda lakukan adalah knowledge. Dan itu adalah lemari besi yang akan menjadi saksi bahwa ya saya pernah belajar merencanakan. Tetapi di semester depan ada yang harus kita lakukan. Nah, apa itu? Salah satu contoh desa YouTuber di Jember, kemarin saya bilang itu. Di Jember itu ada desa YouTuber, itu bukan program desa. Tapi warganya secara mandiri menjadi YouTuber, memperkenalkan desanya. Yang dilakukan oleh desa cuma satu, oke kalau gitu saya harus mencari jejaring provider internet yang bisa memberikan akses gratis buat masyarakat. Selesai, desa itu berkembang menjadi desa wisata, desa YouTuber, desa UMKM, desa literasi. Hanya cuma gara-gara masyarakatnya menjadi desa YouTuber. Salah satu contoh, apalagi umbul harjo, umbul yang wisata yang ada itunya, seperti di laut menyelam dan sebagainya, itu sama. Jadi sebetulnya pasca pandemi, apalagi dengan industri 4.0, society 5.0, yang harus Anda lakukan sebetulnya kan cuma satu, pasca atau kejadian setelah pasca pandemi atau recovery sehingga menjadi sebuah program yang sustainable dan resilient adalah membangun jejaring. Ya kan? Karena bukan kita yang harus melaksanakan kegiatan membangun desanya. Kita menjadi mitra bagi mereka dalam membangun desa. Karena yang harus kita pikirkan setelah mereka harus menjadi mandiri, tidak bergantung lagi kepada orang lain, mereka mampu dengan keberdayaannya, dengan kemampuannya sendiri, mereka bisa membangun desanya dalam perspektif wisata, UMKM dan literasi. Makanya nanti tolong usulan Bu Asih tadi tolong dirinci yang ini jangka pendek yang paling mungkin dilakukan di semester depan, karena Anda kan akan melakukan itu nih. Apa dulu? Sisanya itu akan menjadi rekomendasi. Maka disebut dengan jangka menengah, jangka panjang dan jangka pendek itu yang akan kita lakukan. Kalau bahasa perguruan tinggi, jangka pendek disebut rencana operasional, jangka menengah disebut renstra, rencana strategis, jangka panjang disebut rencana induk pengembangan, itu sampai 25 tahun. Renstra 5 tahun, 1 tahun renov. Nah yang 1 tahun ini, atau kalau kita kan pendeknya adalah 6 bulan kan 1 semester kan, apa nih yang paling mungkin? Pilih 1 saja atau 2 yang paling mungkin untuk kita lakukan, tetapi memberikan kebermaknaan yang lebih daripada kita banyak program sementara tidak memberikan makna. Nah, tolong pikirkan kembali. Dan yang belum dilakukan oleh Anda 1 sebetulnya apa? Tadi Pak Tisna sudah ngomong integrasi. Karena sesungguhnya 3 kelompok proyek ini saling terhubung. Itu saja. Kami tunggu hari Sabtu membuat rumusan dulu aja, rumusan yang terintegrasi pendek, menengah dan panjangnya yang paling mungkin untuk dilakukan, yang akan dilakukan di semester genap besok. Apa nih yang paling mungkin dilakukan? Ya, lengkap dengan konsepnya. Makanya saya bilang akan kesulitan kalau Reka itu membuat 30 program dalam 1 semester. Harus ada 30 TOR, term of reference, harus ada 30 materi dan sebagainya, akan kesulitan. Karena kita program jangka panjang. Sustainable dan resilient itu jangka panjang. Tidak mungkin selesai dalam 1 bulan, 1 tahun. Nah itu tolong dipikirkan, terima kasih. Tapi ini adalah kekayaan Anda semua. Ya kita juga gak habis pikir, Anda sampai membuat program yang begitu banyak, hebat, malah gak kepikiran sama kita, ini sampai begininya mahasiswa. Tapi itulah Anda. Dan ternyata Anda memiliki kemampuan lebih untuk merencanakan. Tinggal yang mana yang akan segera dieksekusi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tansa. Sebagai tanggapan terakhir, supaya adil, ya kan ada waktu 6 menit, saya bagi 2 menit ya, untuk closing statement dari masing-masing kelompok. Oke, mangga. Dari sini dulu, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kalau 1 menit. Tidak ada? Cukup? Oke, dari siap untuk merealisasikan perencanaan ini? Oke, dari sini. Oke, mangga.
Enggal Kasep. Baik, Bismillah. Saya ingin menyampaikan saja sedikit gitu, sekaligus penegasan dari kelompok literasi tadi terkait kegiatan atau usulan dari literasi. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di sana kan ada tabel PJ gitu, PJ penanggung jawab atau pelaksana. Nah, di sana itu maksudnya itu bukan kita sebagai ketua pelaksana, tetapi kita sebagai PJ dari konsep kegiatan itu, gitu. Jadi kami akan melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan masyarakat atau pihak yang berkaitan dengan program tersebut gitu. Jadi kami hanya sebagai konseptor gitu. Jadi eksekutor itu fokus dari masyarakat yang ada di desa tersebut gitu. Kemudian untuk tadi menjawab tadi kenapa kami ada banyak kegiatan gitu ya. Ada banyak kegiatan. Sebelumnya semalam sudah kami diskusikan juga. Tetapi ini kembali lagi, semua kegiatan itu menjawab persoalan. Kenapa kegiatan kami banyak? Artinya masalah yang kami temukan di desa sana sangat banyak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata kasar karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata penutupnya ya. Untung bukan ya nggak ada pantun di sini tadi juga dari pembukaan. Kalau ada pantun saya langsung jawab pantun lagi. Walaupun baru kali ini saya berpantun di sebuah ruangan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Desa Sukapura, mahasiswa-mahasiswi ya yang cerah dan ceria di hari Selasa ini ya. Semoga kita segera menjemput asa di semester berikut ya. Terima kasih. Bagi para dosen juga silakan untuk kembali ke tempat masing-masing dulu.